mursalin wa ala alihi wasallam. Bu, terima kasih sudah berkenan ke tempat ini ya, dalam rangka kita mengobrol, merencanakan hal-hal tentang yang akan kita laksanakan, yaitu program P5 PPLA. Kebetulan di sini saya ditugaskan dalam modul P5 PPLA ini untuk mengajak Ibu yang kebetulan mengajar di kolaborasi dengan saya dalam menyukseskan program P5 PPLA ini. Adapun nanti yang tema yang saya angkat ini Bapak Ibu ketahui, dan mungkin saya mohon nanti masukan-masukan dari Ibu yang hadir di sini, apakah ini cocok ya dengan harapan ya cocok ya, dengan harapan cocok. Tema yang akan diangkat adalah hidup berkelanjutan. Jadi topiknya adalah pemilihan jenis sampah organik dan anorganik serta pemanfaatannya. Jadi insya Allah nanti di kelas 10 ini akan diberikan proyek P5 PPLA dengan tema hidup berkelanjutan dalam pemilihan jenis sampah organik dan anorganik gitu. Yang insya Allah rencananya ini pengenalan terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada pengenalan terlebih dahulu kepada siswanya ya. Mungkin ini di minggu kedua. Setelah itu kontekstualisasi, kemudian setelah itu aksi ya. Kemudian setelah aksi di sini akan ada refleksi, kemudian dan tindak lanjut ya. Seperti itu. Nah, kira-kira misalkan apakah ada masukan dari bagaimana Bu? kira-kira mungkin ada masukan tentang apa namanya proyek ini, karena ini perlu kolaborasi dengan ibu semua ini. Sebelum ke jauh mungkin kita membahas tentang proyek ini, terlebih dahulu dari saya pribadi, apa sih yang melatar belakangi Bapak memilih tema ini Pak? Sebelum kita membahas proyeknya Ya, gitu betul. Nah, kebetulan karena memang sampah ini sangat apa namanya di kita ya, dalam hal sampah ya, sampah sudah berserakan, Ya, ya kan, masih belum terkondisikan. Nah, padahal manfaatnya sangat luar biasa apabila kita bisa memanfaatkan gitu ya. Misalkan dengan terkelolanya sampah, dengan bisa memilih mana sampah organik dan mana sampah non organik, yaitu insya Allah nanti ada manfaatnya, misalkan dijadikan pupuk begitu ya. Jadi bukan sampah itu bukan hanya disapu dibuang begitu saja, nanti juga ada manfaatnya kalau memang kita kelola dengan baik, karena memang sumbangsi sampah ini sangat luar biasa di kita. Iya, apalagi kan jajanan-jajanan di kita kan anak-anak banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sangat luar biasa, kalian semangat banget ini kan. Kalian dikumpulkannya di sini adalah tidak lain dan tidak bukan saya punya program proyek P5. Apa itu proyek P5? Proyek P5 adalah sebuah proyek profil pelajar Pancasila, disingkat menjadi P5. Cuman kelebihan di kita karena kita adalah madrasah ya, itu ada yang namanya PRA, P2RA tambahannya. Jadi kalau di sekolah umum itu hanya P5, proyek profil pelajar Pancasila. Tapi kalau di madrasah itu ada kelebihannya, ada P5, ada P2RA-nya. Jadi profil pelajar rahmatan lil alamin. Makanya di sini saya akan membuat suatu proyek daripada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa temanya? Temanya adalah pengolahan sampah.
Kemudian aspek daripada atau dimensi apa yang ada dalam pengelolaan sampah ini kepada proyek Pelajar Pancasila. Pertama adalah dimensinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, ternyata di situ mengandung profil pelajar Pancasilanya. Bertakwa, beriman kepada Allah Yang Maha Esa. Karena itu An-Nadhafatu minal iman itu, ya kan? Ya. Nah, maka disitulah saya punya ide, punya inisiatif untuk mengangkat tema pengelolaan sampah ini. Kemudian itulah dasarnya kenapa saya mengambil tema ini, pengelolaan sampah, supaya di madrasah kita ini sampahnya terkelola dengan baik. Ya. Jadi selain daripada bersih, nanti sampahnya juga bisa dimanfaatkan. Nanti kita simak slide yang ada di depan ini. Silakan. Apa itu sampah? Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Rumah tangga banyak sampahnya ya, hasilnya banyak ya. Kemudian perdagangan jelas, plastik apalagi ya. Kemudian lagi industri jelas, banyak sampahnya. Kemudian kegiatan pertanian ada sampahnya? Ada. Contohnya sayur mayur yang busuk itu kan sampah ya. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Bener ya, tidak dipakai kan? Mubazir tidak dipakai. Tidak disenangi karena memang busuk bau ya. Yaitu 3R. Apa itu 3R? Recycle, reduce, recycle, Terus? repair. Apa? Reduce. Gak ada yang hafal ini. Reduk. Redux. Nah, redux ya. Redux. Reuse, recycle. Nah, gitu ya. Ada 3 ya, 3R gitu namanya. Apa itu reduk? Apa itu reuse dan apa itu recycle? Recycle. Reduk, kegiatan mengurangi sampah. Misalnya kalau kita belanja bawa kantong Plastik. sendiri, kayak gitu ya, bawa kantong belanja sendiri gitu. Nah, dibawa kanderon ke pasar gitu. Itu namanya reduk. Jadi kita mengurangi sampah. Oke, pahami dulu silakan LK-nya. Jadi kolom ke-1 adalah nama sampah, ya kan? Nah, kalian tulis nama sampahnya apa? Misalkan kalian punya sampah di rumahnya, sampah apa? Kalian searching, silakan boleh menggunakan komputer. Nama sampah apa? Kemudian tergolong dalam sampah apa? Organik apa anorganik? Kemudian manfaatnya nanti apa? Ya, kolom ketiganya. Baik, silakan kelompok 1 coba dipresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama sampah botol plastik, terus sampahnya sampah anorganik, manfaatnya insya Allah kami akan menjadikannya sebagai kerajinan tangan. Ya, itu sudah. Iya, itu saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda isi di dalam lembar kerja tadi itu nanti kalian harus mengerjakannya. Ya, kalian kerjakan jadi satu kelompok, satu buah karya dari pemanfaatan sampah, baik itu sampah anorganik ataupun organik. Paham ya? Baik, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Amin. Saya tutup dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sangat istimewa, semangat sekali. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya untuk melanjutkan program kita yang kemarin, yang minggu kemarin kita baru pengenalan tentang tema yang diangkat di dalam P5 PPNH, yaitu pengolahan sampah. Ya. Nah, sekarang kita ke sesi kontekstualisasi, di mana dalam kegiatan ini saya sebagai fasilitator akan mengulas kembali apa yang kemarin saya presentasikan tentang tentang pengelolaan sampah. Karena kemarin kita sudah dibagi kelompok ya, dan sudah mampu mengklasifikasikan mana sampah organik, ya kan, dan sampah anorganik. Pemanfaatannya juga kemarin sudah bisa, kalian sudah tulis di sini. Contohnya kelompok kemarin, ini kelompok 1 tentang kotoran hewan, ini maksudnya adalah sampah organik, bisa digunakan sebagai pupuk atau biogas alam. Kemudian yang kedua, botol plastik, masuknya ke sampah anorganik, bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Nah, sekarang tugasnya hanya mengajukan daftar pernyataan. Sekarang itu tugasnya sekali lagi hanya mengajukan daftar pernyataan, bukan pertanyaan. Berbeda ya. Sampah ini berdampak kepada kesehatan, ya kan? Kalau terlalu banyak sampah di madrasah kita, maka akan ada banyak penyakit di lingkungan madrasah kita, sehingga bisa saja siswa-siswi terkena atau terjangkit penyakit. Itu pernyataan ya. Jadi sekali lagi, kalian mengajukan daftar pernyataan, ya, dicatat di lembar yang sudah disiapkan. Nanti itu disetorkan ke saya, kemudian nanti akan dibagikan lagi ke kalian. Di belakang, Pak. Boleh di bawahnya, boleh di bawahnya, karena hanya 2 pernyataan, masing-masing 2 pernyataan.
nanti kalian harus menyepakati masing-masing kelompok itu. Misalkan nih kelompok 1, akumulasi sampah di sekitar madrasah mengancam kesehatan siswa dan staf, serta dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Ya, memang benar ya, gak ada yang salah. Nah, kalian harus membuat satu kesepakatan. Langkah apa yang harus ditempuh? Nah, gitu. Akumulasi sampah di sekitar madrasah mengancam kesehatan siswa dan staf, serta dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Misalkan, apa kesepakatan yang kalian ini? Mengakumulasi ya? Apa mengakumulasi? Mengumpulkan ya? Ya, mengakumulasi sampah. Itu harus disepakati sama kalian. Oh, sepakat nggak nih? Iya, membuat pernyataannya. Kita nanti hari anu menyepakati mengakumulasi sampah organik, anorganik misalkan. Nanti akan dimanfaatkan dalam membuat seperti yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Gitu, paham ya? Misalkan kemarin kelompok 2 membuat kerajinan dari apa? Dari bungkus kopi, ya kan? Kesepakatannya apa ini? Pernyataan yang diambil dari kelompok 2 adalah, jadi apa kesepakatan yang diambil oleh kelompok ini dalam hal pernyataan itu? Kita akan menyiapkan tempat sampah yang akan disimpan di tiap kelas. Oke, jadi akan menyiapkan tempat sampah yang disimpan nanti di kelas ya. Baik. Kemudian sampah plastik menjadi perhatian khusus karena sulit terurai dan berpotensi merusak tanah serta ekosistem sekitar madrasah. Apa ini kesepakatan yang diambil? Kita akan melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik. Jadi sampah plastiknya kita olah Menjadi kerajinan. Jadi sampahnya nanti akan dipisahkan berdasarkan sampah jenis sampahnya ya, organik dan anorganik. Untuk sampah anorganik akan dijadikan sebuah kerajinan tangan. Oke, bagus, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Itulah tadi ya kegiatan kita dalam kontekstualisasi ini, yang mana kalian tadi sudah bisa membuat atau mengajukan sebuah daftar pernyataan, dan kalian sudah bisa mensepakati kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam menguraikan pernyataan yang tadi kalian buat sendiri ya, masing-masing kelompok gitu. Dan nanti jadi diharapkan nanti pada kegiatan aksi minggu depan ya, kalian bisa
mengaplikasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah kalian buat masing-masing kelompok. Kemudian didokumentasikan melalui video. Durasi minimal 1 menit. Ya, paham ya? Ya. Baiklah, itu saja untuk kegiatan hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin memperkenalkan diri, kita dari kelompok 3 dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Nila. dan saya Rizkia dan ini Fatmalia dan ini Restu Widya. Di sini kita akan mensosialisasikan tentang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada 2 poin yaitu dampak negatif dan manfaat mengelola sampah. Oke, dampak negatif akibat membuang sampah sembarangan yaitu yang pertama, bau tidak sedap, terus banjir, terus penyebaran penyakit, dan yang keempat adalah kerusakan ekologi. Dan itu makanya sampah sembarangan ya supaya tidak terjadi akibat yang ada di sini. Jadi manfaat mengolah sampah organik yaitu untuk kompos atau pupuk organik, induk tambahan pakan ternak, dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Dan manfaat dari mengolah sampah organik yaitu membuat kerajinan tas, membuat kerajinan taplak meja, dan membuat kerajinan pernak-pernik. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mensosialisasikan cara menjaga agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Poin pertama, membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang kalian tahu bahwa ketika ada sampah yang berserakan, kalian harus mengambil dan menyimpannya pada tempat sampah. Poin yang kedua, memisahkan jenis sampah. Sampah kan terbagi menjadi 2, ada yang organik dan non-organik. Nah, jika yang kalian ketemu yang organik, maka sebar kepada sampah yang organik dan yang non-organik pada yang non-organik. Terus poin ketiga, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah contohnya seperti ada sebuah cup gelas. Kita bisa membuatnya menjadi kreativitas. Contohnya bisa menjadi bunga. Nah, yang keempat, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang keempat, melakukan penghijauan atau reboisasi. Poin yang kelima, melakukan penghijauan atau reboisasi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.